Aplikasi biostimulan pupuk asam amino pada jagung, untuk peningkatan pertumbuhan, serta pengobatan atas cekaman kekeringan, dan/atau genangan air. Tanaman jagung, merupakan salah satu jenis komoditas pangan yang populer di masyarakat, dijadikan bahan pangan, dan mengandung berbagai jenis gizi, yang dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia, serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu, pipilan jagung juga menjadi bahan baku dari berbagai industri, seperti pakan ternak, makanan ringan, kimia, kosmetika dan energi. Selanjutnya, teknis budidaya tanaman jagung. Perlu dilakukan inovasi dan perlakuan yang mumpuni dengan teknologi terbaru, agar pertumbuhan dan produksinya terus meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Peningkatan pertumbuhan dan kualitas hasil diperlukan guna meningkatkan kandungan gizi dan nilai ekonomis jagung. Salah satunya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan pupuk asam amino. Bahasan tentang pupuk asam amino dan cara pembuatannya, sudah pernah kami rilis. Di mana bahasan kali ini, adalah menyempurnakan pembahasan sebelumnya. Pada dasarnya, asam amino memainkan 4 peran dalam pertumbuhan tanaman jagung, yaitu 1. Sumber tambahan nutrisi. Dalam hal ini, untuk hara makro, misalnya nitrogen. 2. Agen pengikat ion logam. Asam amino memiliki fungsi ion logam selating, atau pengikat. Sehingga mudah untuk membawa kalsium, magnesium, besi, mangan, seng, tembaga, molibdenum, boron, selenium, dan lain-lain. Yang dibutuhkan oleh tanaman, ke dalam tanaman. 3. Mensupport dan meningkatkan pemanfaatan berbagai nutrisi oleh tanaman. 4. Bertindak sebagai promotor dan katalis. Terutama untuk sintesis berbagai enzim, dan memainkan peran penting dalam metabolisme tanaman. Di samping itu semua, yang perlu kita sadari bahwa, asam amino mudah bereaksi dan berasimilasi, serta terurai oleh bakteri di dalam tanah, sehingga tidak cocok untuk digunakan sebagai pupuk dasar. Sebaliknya, kalau disemprotkan pada daun, memungkinkan tanaman menyerap asam amino dan elemen lainnya. Secara spesifik, asam amino memiliki fungsi A. Menghindari stres lingkungan. Kondisi stres lingkungan seperti suhu tinggi, kelembaban rendah, kekeringan, serangan hama, banjir, atau fitotoksik akibat pestisida. Di mana, stres lingkungan akan memberikan efek negatif terhadap metabolisme tanaman, serta menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas produksi tanaman. Aplikasi asam amino dari luar, baik sebelum, selama atau setelah terjadinya stres lingkungan, akan memberikan asupan asam amino yang secara langsung berhubungan dengan pengelolaan fisiologis pada tanaman, dan akan berdampak baik pada tanaman karena tidak membutuhkan energi besar. B. Meningkatkan kandungan klorofil, dan laju fotosintesis. Pada dasarnya, tanaman melakukan fotosintesis untuk memproduksi karbohidrat. Tingkat fotosintesis yang rendah akan berakibat pada berkurangnya sintesis karbohidrat, atau fotosintat. Kandungan klorofil sangat berperan dalam proses fotosintesis terhadap penyerapan energi cahaya matahari. Semakin tinggi klorofil, laju fotosintesis juga lebih tinggi. Di mana, aplikasi asam amino akan meningkatkan kandungan klorofil pada daun, sehingga laju fotosintesis menjadi lebih tinggi. Teknis aplikasi pupuk asam amino pada jagung adalah 1. Perawatan tanaman. Dilakukan pada tanaman yang secara normal tidak mendapatkan cekaman kekurangan air atau genangan air, sehingga aplikasi lebih ditekankan pada peningkatan dan memaksimalkan pertumbuhan vegetatif. A. Dosis atau takaran yang diperlukan adalah 1 kg pupuk asam amino tepung untuk 1 hektar dan 1 kali aplikasi. B. Aplikasi dilakukan 3 kali, yaitu pada umur 14, 28 dan 42 hari setelah tanam. Sehingga untuk 1 musim tanam diperlukan 3 kg pupuk asam amino tepung. C. Cara aplikasi adalah, dikocorkan pada tanah di sekitar perakaran tanaman, utamanya dilakukan pada saat musim penghujan. Disemprotkan ke daun tanaman jagung, dengan spuyer embun. Dilaksanakan siang hari, tidak mendung dan tidak hujan. 2. Pengobatan tanaman stres. Dilakukan pada tanaman yang stres karena akibat mendapatkan cekaman kekeringan, kekurangan air atau terkena genangan air. Sehingga aplikasi lebih ditekankan pada mengembalikan fungsi dan kefaalan tubuh tanaman, peningkatan daya tahan, dan memaksimalkan pertumbuhan vegetatif. A. Dosis atau takaran yang diperlukan adalah
1,5 kg pupuk asam amino tepung, untuk 1 hektar dan 1 kali aplikasi. B. Aplikasi dilakukan 5 kali, yang diawali pada saat tanaman mulai terlihat stres, dan terus dilakukan setiap 5 hari, dengan dosis yang tetap. Berarti akan ada penambahan takaran, dan frekuensi aplikasi pupuk asam amino. Selanjutnya, untuk pengobatan tanaman yang stres akibat terkena cekaman kekeringan, pengobatan dimulai saat 51% daun tanaman jagung muda menggulung. Sedangkan, untuk tanaman yang stres karena genangan air, pengobatan dilakukan saat tanaman sudah tidak tergenang air lagi. C. Cara aplikasi adalah, dikocorkan pada tanah di sekitar perakaran tanaman, utamanya dilakukan pada saat musim penghujan. Disemprotkan ke daun tanaman jagung, dengan spuyer embun. Dilaksanakan siang hari, tidak mendung dan tidak hujan. Sangat direkomendasikan, dalam aplikasi pupuk asam amino, dicampurkan dengan pupuk dan atau zat pengatur tumbuh, terutama auksin, sitokinin dan giberlin. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga berkenan,